Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi dari penelitian tindakan kelas, yaitu observasi dalam penelitian tindakan kelas. Di sini kami kelompok 6 berempat. Yang pertama saya sendiri, nama saya Rosatil Husna. Yang kedua Rihan Rahmatin Agustina. Yang ketiga Tahiyya Febrianti Alvina. Dan yang keempat adalah Iskandar. Baiklah, kami akan memulai presentasi tentang observasi penelitian tindakan kelas. Yang pertama adalah kedudukan observasi dalam tahapan PTK. Salah satu tahapan dalam penelitian tindakan kelas adalah observasi. Jadi, observasi adalah salah satu metode yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas. Observasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan pelaksanaan dalam penelitian. Pada tahap ini, peneliti bisa secara langsung melakukan observasi untuk mendapatkan data yang diinginkan. Selanjutnya adalah apa fungsi observasi dalam penelitian tindakan kelas. Jadi, fungsi observasi dalam penelitian tindakan kelas yaitu untuk mengetahui apakah pelaksanaan penelitian tindakan kelas sudah sesuai dengan perencanaan atau belum. Jadi, hal ini bisa membantu dalam penelitian tindakan kelas dan bagaimana dampak dari pelaksanaan kegiatan sebagai metode dalam mengumpulkan data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi selanjutnya yaitu tujuan dan sasaran observasi PTK. Tujuan dan sasaran observasi PTK yaitu untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab masalah tertentu. Dalam penelitian formal, observasi bertujuan untuk mengolah data yang valid dan reliabel. Observasi ditujukan untuk memantau proses dan dampak perbaikan yang direncanakan. Kemudian untuk selanjutnya yaitu prosedur atau langkah-langkah observasi. Yang pertama yaitu pertemuan pendahuluan. Tentu peneliti harus mengadakan pertemuan dahulu sebelum melakukan observasi dengan narasumber atau orang yang menjadi Kemudian yang kedua yaitu diskusi Kemudian yang selanjutnya yaitu langkah yang kedua, pelaksanaan observasi. Setelah melakukan pertemuan, peneliti melakukan observasi dapat melalui wawancara, Kemudian yang kedua yaitu pelaksanaan observasi. Setelah melakukan pertemuan pendahuluan, peneliti melakukan pelaksanaan observasi yaitu melakukan observasi di lapangan. Bisa dengan menggunakan berbagai macam cara. Kemudian yang ketiga yaitu diskusi balikan. Setelah melakukan pelaksanaan observasi, tentu peneliti serta narasumber melakukan pertukaran informasi sehingga data yang didapatkan lebih valid dan reliabel. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Di sini ada jenis-jenis observasi dalam penelitian tindakan kelas. Ada dua. Yang pertama dilihat dari sudut pelaksanaannya, yang kedua dilihat dari teknik pelaksanaannya. Yang pertama dilihat dari sudut pelaksananya terbagi menjadi dua. Yang pertama observasi tidak langsung, yang kedua observasi secara langsung. Di sini saya akan menjelaskan observasi tidak langsung. Maksudnya di sini yaitu dengan melakukan dia itu tidak melakukan di lapangan, sedangkan observasi secara langsung dia melakukannya di lapangan. Yang kedua di sini ada dilihat dari teknik pelaksanaannya terbagi menjadi 4. Yang pertama observasi terbuka, terfokus, terstruktur, dan sistematis. Nah, di sini observasi terbuka. Observasi terbuka yaitu dia membuat catatan secara bebas. Yang kedua, observasi terfokus yaitu dia menggunakan secara rekaman, merekam apa yang diobservasi.
Observasi terstruktur di sini dia tinggal memberikan tanda checklist atau gejala sesuai dengan proses pengamatan. Yang keempat, observasi sistematis. Observasi sistematis bersifat standar atau baku. Selanjutnya, metode observasi dalam penelitian tindakan kelas ada 3. Yang pertama, self-report. Kedua, wawancara. Yang ketiga, tes. Di sini saya akan menjelaskan tentang self-report. Self-report adalah dapat berbentuk angket atau kuesioner yang diberikan kepada peserta didik untuk mengetahui wawasan, pandangan, atau aspek kepribadian secara tertulis. Yang kedua, wawancara. Wawancara yaitu dilakukan penelitian secara tanya jawab dengan siswa atau narasumber. Yang ketiga di sini ada tes. Tes dibagi menjadi 2, yaitu tes formal dan tes non formal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Selanjutnya, penyusunan perencana penelitian tindakan kelas untuk mencapai perbaikan kualitas proses belajar dan hasil belajar siswa, maka diperlukan penelitian tindakan kelas. Penelitian harus mengikuti langkah-langkah penyusunan penelitian tindakan kelas, yaitu 1. Mengidentifikasi masalah. 2. Menganalisis masalah dan menentukan faktor-faktor yang dapat diduga sebagai sebab utamanya. Terus yang ketiga, menurunkan gagasan pemecahan masalah bagi faktor penyebab utama dengan mengumpulkan data dan menafsirkan untuk mempertajam gagasan tersebut dan untuk merumuskan hipotesis tindakannya. Terus yang keempat, menentukan pilihan tindakan untuk pemecahan masalah. Dalam penelitian tindakan kelas, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi masalah. Ada beberapa metode mengidentifikasi masalah, akan tetapi dalam penelitian tindakan kelas, metode yang digunakan adalah observasi atau pengamatan langsung oleh peneliti. Pengamatan merupakan tindakan pengumpulan informasi yang digunakan untuk mengetahui apakah tindakan yang telah dilakukan telah berjalan sesuai dengan rencana yang diharapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.